Alasan kenapa ada orang yang tidak suka dengan kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas alasan kenapa ada orang yang tidak suka dengan kamu. Nah, mungkin kamu akan bertanya-tanya, kenapa sih kok ada orang yang gak senang sama saya gitu. Nah, ini mungkin akan menjadi jawaban terkait dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Di hadapan teman-teman, kita akan menggunakan satu kartu tarot sebagai media untuk pembahasan general reading kenapa ada orang yang tidak suka dengan kamu. Nah, seperti apa yang muncul? Sebenarnya dari kartu yang pertama ini Three of Wands ya, ini muncul ada beberapa alasan di balik itu semua. Kenapa kok ada beberapa orang yang tidak suka dengan kamu? Sekarang posisi yang paling terpenting adalah kamu itu jangan terfokus pada apa yang menjadi situasi yang dirasakan oleh orang lain. Artinya apa? Ketika ada orang yang gak suka dengan kamu, ada orang yang gak senang dengan kamu, ya sudah dikesampingkan dulu, nggak usah terlalu difikirkan secara berlebihan. Karena apa? Dari dua kartu ini memang kalau bisa saya lihat ya, energi yang muncul adalah kamu tuh saat ini sedang banyak tanggung jawab, sedang banyak hal-hal yang harus diselesaikan. Jadi ya saya rasa kamu di sini harus betul-betul bisa terfokus dengan segala hal, terfokus dengan segala situasi yang sekiranya bisa kamu selesaikan gitu loh. Karena apa? Omongan orang lain, kemudian juga penilaian orang lain itu adalah sesuatu yang di luar dari kendali kamu. Jadi juga tidak seharusnya kamu itu terlalu memikirkan hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Itu akan malah menjadi tekanan bagi diri kamu. Karena kamu juga harus sadar gitu loh. Posisi saat ini kamu tuh butuh tanggung jawab. Butuh bagaimana kamu tuh bisa untuk menyelesaikan semua hal yang ada. Semua hal yang terjadi di dalam diri kamu secara seutuhnya. Jadi ya saya berharap di sini kamu juga jangan terlalu mendengarkan atau mungkin bahkan jangan terlalu memikirkan hal-hal yang di luar dari kendali kamu. Karena apa? Omongan orang lain itu betul-betul di luar dari kendali kamu. Jadi ya tidak usahlah, tidak perlu untuk terlalu difikirkan secara berlebihan. Nah, terus kemudian kamu juga akan bertanya, kenapa sih ke orang itu seperti itu gitu loh, nggak suka dengan kamu dan berusaha untuk menjatuhkan kamu. Sebenarnya, kalau bisa dikatakan sebelumnya antara kamu dengan orang ini, itu dengan kondisi relasi yang oke-oke saja. Dengan kondisi relasi yang baik-baik saja sebelumnya. Tidak ada masalah, tidak ada perkara-perkara yang harus ditakutkan secara berlebihan, tapi karena ada satu dan lain hal, memang ada beberapa orang yang memang sikapnya berubah dengan kamu. Nah, di sini kenapa kok ada sikap orang yang berubah? Karena posisinya adalah ada satu orang yang nggak senang dengan kamu, ada satu orang yang nggak suka dengan kamu karena dia merasa tersaingi, merasa iri dengan apa yang menjadi pencapaian kamu, sehingga apa? Dia akan menyebarkan fitnah, akan menyebarkan beberapa berita-berita yang tidak benar terkait dengan diri kamu. Karena apa? Dia iri dengan pencapaian kamu. Kenapa dia iri dengan pencapaian kamu? Ya karena emang kamu terus bisa berkembang. Kamu terus bisa untuk mendapatkan beberapa hal yang baik, terus bisa mendapatkan beberapa hal yang positif yang kamu rasakan, yang kamu dapatkan dalam diri kamu, dalam kehidupan kamu. Terus saja ada kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Kebaikan inilah, kebaikan itulah, dan juga beberapa kebaikan-kebaikan yang lainnya yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh. Sehingga akan sangat wajar ketika ada beberapa orang yang memang iri dengan kamu. Karena apa? Dia merasa nasibnya antara kamu dengan dia itu sama gitu loh. Mulai awalnya itu sama, tapi kenapa hasilnya berbeda? Nah, inilah yang memang menyebabkan adanya beberapa orang yang iri dengan kamu. Dan kemudian juga memang ada orang yang salah menafsirkan kebaikan kamu. Artinya apa? Padahal pada posisi di beberapa waktu belakangan ini kamu tuh berbuat baik itu betul-betul tulus. Berbuat baik betul-betul ikhlas gitu loh. Tidak ada pamrih, tidak ada sesuatu yang pengen dipandang wah oleh orang lain. Tapi ya selalu saja ada orang yang salah mengartikan kebaikan kamu. Makanya di pembahasan kemarin saya bahas berbuat baik adalah pada orang yang pantas,
untuk kamu berbuat baik pada orang itu. Sehingga apa? Keseimbangan emosi kamu juga bisa terjaga. Nah, sekarang posisinya adalah memang ada beberapa orang yang selalu menganggap sebelah mata kebaikan kamu. Jadi ya memang ada beberapa orang yang posisinya pada situasi saat ini memandang kamu itu sebelah mata. Artinya apa? Dengan kebaikan kamu itu dianggap sebagai pencitraan, sebagai ya mungkin pura-pura baik dan sebagainya. Padahal di sini kamu tuh tulus gitu loh untuk membantu mereka, membantu orang lain. Tapi ya emang selalu saja ada beberapa orang yang seperti itu. Dan kemudian ada orang yang pernah berhubungan dengan uang, yang memang membenci kamu saat ini, yang tidak suka dengan kamu. Entah memang situasinya dia pernah minjem uang dengan kamu, terus kemudian tidak kamu berikan, atau bahkan ketika dia minjam uang dengan kamu, kau berikan pinjaman itu dan sampai sekarang belum kembaliin orang itu, kembaliin uang dari orang itu. Sehingga apa? Posisinya adalah hutang piutang. Itu juga menjadi salah satu faktor dan juga menjadi salah satu alasan kenapa ada orang yang membenci kamu saat ini tanpa sebab. Sehingga posisinya adalah ya sudahlah, memang karakternya seperti itu, memang tabiatnya seperti itu. Jadi ya memang mau dikata apa lagi gitu loh dengan posisi yang demikian. Sehingga untuk posisi yang muncul, untuk posisi yang terjadi, di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih mengerti, harus bisa untuk lebih memahami juga dengan hal-hal yang ada, dengan hal-hal yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu secara menyeluruh. Jadi ya yang terjadi saat ini ya diupayakan, ya memang dalam urusan utang piutang ini terkadang juga menimbulkan beberapa efek yang berkepanjangan gitu ya. Padahal di sini kamu tuh hanya ingin meminta uang kamu kembali. Kamu juga hanya ingin menjaga situasi finansial kamu, tapi ya orang lain ini nggak mau mengerti gitu loh, maunya dia dimengerti tanpa mau mengerti keadaan kamu. Jadi ya emang orang inilah yang memiliki juga potensi untuk tidak suka dengan kamu, tapi ya sudah diabaikan saja, nggak usah terlalu difikirkan dan juga nggak usah terlalu dipusingkan secara berlebihan. Sekarang yang terpenting adalah kamu bisa untuk lebih terfokus dengan beberapa hal baik dan juga terfokus dengan beberapa hal yang saat ini sedang kamu kerjakan. Nggak perlu mikir yang macam-macam, nggak perlu mikir yang susah-susah. Sekarang fokus dengan apa yang saat ini ada, fokus dengan apa yang saat ini kamu kerjakan. Dan perkara orang benci dengan kamu ya sudah, biarkan saja. Yang penting kamu bisa bekerja keras untuk mewujudkan apa yang memang menjadi harapan kamu. Kenapa? Ya namanya godaan orang itu memang akan terus ada. Godaan setan itu pasti akan terus terjadi. Sekarang tinggal bagaimana kamu kuat secara mental, kuat secara pikiran untuk bagaimana mengantisipasi gangguan-gangguan tersebut. Walaupun memang ya orang yang gak suka dengan kamu adalah orang yang ada di circle terdekat kamu. Nah, sekarang kurang lebih seperti ini. Sekian, mohon maaf ada kesalahan. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudene Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu Sagundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.